yang Engkau Tuhan. Kami dilawan oleh Tuhan. Kami Tuhan diberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Itu sebabnya kami hampiri Engkau pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mohon belas kasihan-Mu turun di atas kehidupan kami, memberikan kami kekuatan baru, kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami melihat Dia bukan sebagai Tuhan Yesus semakin baik, tetapi di dalam Tuhan kasih-Mu semakin baik dalam hidup kami walaupun dunia berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan, bahkan umat-Mu yang masih di perjalanan, bahkan langkah mereka di tempat ini. Bahkan kami tahu ada satu oknum kuasa gelap roh jahat yang berusaha mengganggu hati dan pikiran kami. Kami patahkan kuasanya, kami tolak dia dalam nama Yesus Kristus. Hanya kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, biarlah kita merindukan kasih Yesus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Biarlah kita angkat pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib. Tiada yang seperti Engkau.
begitu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau menjawab seluruh doa kami. Yesus tiada yang seperti pujian Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Haleluya. Raja segala raja,
Puji Tuhan, dan kita angkat pujian Allah dahsyat berkuasa. Baik, pertamanya dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus disanjung. dari pulau-pulau, kota-kota, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan yang disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, Nama Yesus disanjung. Amin. dari pulau-pulau, kota-kota, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, kota-kota, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, kota-kota, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. 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 Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu, Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Allah kita dahsyat. Amin, saudara. Walaupun sekarang banyak penolakan saudara karena Israel Palestina, saudara masih tetap percaya atau tidak? Atau percaya apa dulu? Sama siapa? Harus sama Tuhan Yesus, saudara ya. Puji Tuhan, saudara. Dan kita angkat pujian lagi, saudara. Saya minta saudara untuk bangkit berdiri. Biar kita angkat pujian, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sukacita
tetap kerinduan kita kepada Dia, bukan melihat orangnya ya. Dan biarlah kita tetap selalu percaya dan hanya kasih-Nya yang dapat menyentuh hati kita, saudara. Kita terpujian jalan kita terselalu oleh setiap hati kami Tuhan. Yesus, haleluya. Jangan lupa selalu oleh setiap hati kami Tuhan. Kami rindukan Engkau. Namun satu aku percaya, ada rencana Tuhan. ada rencana yang indah. Kami percaya kepadamu. Tiada terduga kasih, heran dan besar Tuhan, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu, Arti kehadiranmu selalu Yesus, serta di dalam hidupku, penyertaanmu Tuhan. penyertaanmu sempurna dan jalanmu penuh rahmat. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Hidupku selalu Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu.
Kemarin terakhir aku ikut doa pendeta yang ketemu teman sepelayanan ini. Dia berkata, karena dia melihat keadaan saya, dia berkata, puji Tuhan belum masih bisa melayani dengan dibilang hanya kekuatan Tuhan. Saya bilang puji Tuhan bro, sejak aku pernah sakit begini, aku tetap khotbah. Dia bilang begini, iya, supaya memori kita bisa pulih lagi. Ya, hanya dengan firman Tuhan yang bisa memberikan pada kita memori kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan siang hari ini nanti Ibu Dewi yang akan menyampaikan firman Allah, dan dalam keterbatasan ya, kita carilah firman Tuhan dengan baik, sebab kita tidak pernah sempurna ya, sambil beliau nanti melayani pekerjaan Tuhan. Kita berdoa juga supaya setiap kalimat yang keluar dari mulutnya benar-benar memberkati saya dan saudara tempat teman Tuhan bersama. Salam Bapak Ibu, terima kasih. Kita membaca firman Tuhan dalam Nehemia, Perjanjian Lama. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ada yang membaca firman Tuhan? Bisa. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia
sampai 11. Periwayanya dengan hak pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika saya diberi sesat. Dan datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang yang diundang. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput yang tertinggal dari penyerangan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang tertinggal dari penyerangan ada dalam pertukaran besar dan dalam kota mereka tercerai. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu bentanya telah terbakar. Ketika mendengar ini, duduklah aku menangis dan membangun selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingaku dengan yang kamu dan nama doa-doamu yang sekarang memperlihatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang sadar dan hamba-Mu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kamu orang Israel lakukan terhadapku, jika aku dan kaum keluargaku telah berbuat. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, merupakan kelemahan dan peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan. Kepada Musa hamba-Mu itu, ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni jika kamu berbuat setia, kamu akan diuji orang beriman. Di antara bangsa-bangsa, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung akan kumpulkan mereka kembali dan membawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku di sana. Bukankah mereka ini hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang. Ketika aku menjuru firman Raja. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau kita lihat, Nehemia adalah seorang anak muda di mana bangsa Israel pada waktu itu masuk di pembuangan. Ketika mereka masuk dalam pembuangan ini, Nehemia ini adalah bukan lahir di Israel, tapi di pembuangan. Tapi yang seru di sini adalah Nehemia punya hati yang sungguh kepada Tuhan. Bukan dia seorang hamba, bukan dia seorang nabi, tapi dia seorang juru minuman raja, bartender gitu ya. Pekerjaannya sangat bagus, tapi punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Apa yang menggerakkan hati Nehemia pada waktu itu? Kalau kita lihat di sini, dia mendengar kabar dari saudara-saudara dari Israel, yaitu Hanani namanya. Dia mengatakan, dia tanya kepada bangsa Israel, khususnya buat Hanani, bagaimana keadaan di Israel? Di mana kondisinya? Karena orang-orang yang dibawa pada waktu itu adalah orang-orang pintar yang tinggal di Israel itu ya 12 lah gitu ya. Tapi yang dibawa di pembuangan itu adalah orang-orang pintar yang punya
intelektual, mempunyai kecerdasan gitu. Dan termasuk daripada orang tua Nehemia. Orang tua Nehemia adalah Hakalia. Nah, ketika dia mendengarkan di sana kabar dari Israel melalui Nabi Hanani, dia cerita, dia mendengarkan kabar yang disampaikan oleh Hanani kepada dia. Kalau kita lihat ya, pekerjaannya di Israel itu di Puri-Susan, sekarang itu di Persia. Pekerjaan seorang bartender adalah dia kerja di seorang raja. Pekerjaannya bagus. Untuk apa dia peduli lagi kepada orang yang akhlaknya, tingkah lakunya kurang baik. Tapi di sini saya puji di sini. Hanani punya akhlak yang baik. Sekalipun dia bukan seorang nabi, dia seorang politik. Tapi dia punya hati seorang hamba Tuhan. Ketika dia mendengarkan kabar bangsa Israel kepada Hanani, bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu sudah hancur. Sudah hancur temboknya, pintu-pintu gerbangnya sudah hancur, sudah terbakar. Tapi Tuhan menggerakkan hatinya. Ketika dia mendengarkan kabar itu kepada Hanani, hatinya tersentuh, sudah luar biasa. Sudah kerja aman di sana. Kenapa? Punya hati tergerak untuk mendengarkan kabar bangsa Israel. Tapi Tuhan memanggil dia untuk memohon belas kasihan Tuhan. Nehemia dia memohon belas kasihan Tuhan. Ketika dia memohon belas kasihan Tuhan, apa yang membuat hatinya memohon belas kasihan Tuhan? Karena dia lihat orang yang ada di Israel bukan semakin baik yang mereka yang dibawa di zamannya Nehemia, dibuang ke pembuangan. Apa keadaan mereka? Posisi mereka baik, bagus. Di Israel kurang baik karena intelektualnya juga rendah, hidupnya juga rendah, jadi tidak di bawah mereka. Tapi dia bilang begini, apa yang membuat mereka bisa seperti begitu? Karena sudah terbakar tembok Yerusalem, sudah terbakar, sudah hancur pintu gerbangnya, dan keadaan mereka tidak dibawa. Bahkan hidup mereka tercela. Tercela di sini adalah kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kehidupan mereka tercela dan buruk, boleh dikatakan seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nehemia? Karena kejadian ini pada tahun 587 sebelum Masehi kejadiannya. Ini gelombang bangsa Israel dikembalikan dari pembuangan. Gelombang pertama adalah Zerubabel, gelombang kedua adalah Ezra, dan gelombang ketiga adalah Nehemia. Tidak semuanya langsung dibawa, di setiap gelombang bertahap dibawa. Dan tiba saatnya gelombang ketiga adalah Nehemia yang membawa bangsa Israel. Kalau kita lihat, dia bukan seorang tentara, bukan seorang hamba Tuhan, seorang politik. Dia juru minuman raja. Prakteknya di situ adalah seorang juru minuman raja. Setiap makanan yang diberikan kepadanya harus dulu dicicipi oleh juru minuman, yaitu Nehemia. Kalau makanan itu racun, siapa yang belum kena? Itu Nehemia. Begitu penting sekali kehidupan Nehemia pada waktu itu. Tapi kenapa Tuhan memakai dia dengan luar biasa untuk bisa menjadi seorang tukang minuman, juru minum ya, bagi raja pada waktu itu? Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Pasti ada rencana Tuhan. Dimanapun kita berada, pasti ada rencana Tuhan. Tuhan memakai kehidupan Nehemia. Dan ketika dia membawa minuman raja, namanya juga ini bisa berpura-pura Bapak Ibu. Kalau hatinya hancur di hadapan Tuhan maupun raja yang dilayani pada waktu itu, kelihatan juga di muka. Sekalipun di manis-manisin, tapi kelihatan juga. Tapi yang luar biasa di sini Tuhan pakai di sini, di mana kehidupan Nehemia, raja bertanya kepada Nehemia luar biasa.
raja kepada Nehemia, apa yang kamu alami? Oh tidak, Tuhan. Dia berpura-pura juga. Dia berusaha juga membatasi omongannya kepada raja karena tahunya nanti cepat kena gitu ya. Enggak raja, tapi mukamu muram. Ada apa yang kamu alami? Terus terang raja katakan kepada saya. Akhirnya dia ceritakan di pasal yang kedua. Dia ceritakan bahwa bangsanya dalam keadaan terpuruk. Saya rindu untuk pulang ke Israel. Oh begitu. Raja bertanya kepada Nehemia. Seorang raja bertanya kepada Nehemia, siapakah Nehemia? Tapi kalau Tuhan yang bekerja di dalamnya, tidak ada mustahil. Tuhan berkata kepada Nehemia, raja berkata kepada Nehemia, apa yang engkau katakan? Gemetar dong Nehemia, seorang raja, jangan-jangan aku yang kena begitu. Tapi kalau Tuhan bekerja di dalam hati raja, itu Raja Artasasta pada waktu itu, kalau Tuhan menjamah hati seorang siapapun, raja sekalipun, Tuhan sanggup menggerakkan, Tuhan menjawab dia. Dan akhirnya diceritakan apa yang dikatakan oleh Nehemia kepada dia, disampaikan kepada raja. Dan raja dikatakan, kalau kemauan raja, bahasa sehari-hari itu kita katakan begitu. Kalau mau itu maunya kamu, silakan pulang ke Israel. Senang dong Nehemia, dia bukan siapa-siapa, hanya seorang juru minuman, tapi Tuhan menggerakkan hati Raja Artasasta menjawab Nehemia, dia silakan pulang ke Israel. Kalau Tuhan mengizinkan saya pulang ke Israel, dia mengatakan aku bersyukur. Lalu apa yang dikatakan oleh raja kepada dia lagi? Katakan Nehemia kepada raja, apa yang engkau katakan? Apa yang engkau mau lagi? Coba seorang raja, dia bertanya kepada Nehemia, apa yang engkau mau lagi untuk dibawa ke sana? Siapa tidak senang? Ada jawaban dari raja menjawab Nehemia. Dan Nehemia ditolong Tuhan. Dia mengatakan kepada raja, dibilang kepada Nehemia, kalau raja mengizinkan saya pulang ke Israel untuk membangun tembok Yerusalem yang hancur, pintu gerbangnya yang terbakar, tolong berikan surat untuk saya bawakan ke sana. Dia menyediakan kayu dan sebagainya. Dikasih surat kepada dia. Luar biasa, seorang yang hanya juru minuman. Dia menggerakkan, Tuhan yang menggerakkan, bukan siapa-siapa. Tuhan yang menggerakkan hatinya. Dan dia diberikan surat kepadanya untuk menghubungi bupati-bupati daerah sana. Kita coba lihat pasal 5 ada di sana. Coba baca pasal 5 ayat 14. Bagaimana dahsyatnya Tuhan pada waktu itu kepada Nehemia. Siapakah Nehemia? Tapi di sini kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam Nehemia. Nehemia pasal 5 ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati kepada Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-30, luar pemerintahan Artasasta di 12 tahun lamanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak kita. Luar biasa bukan? Siapakah Nehemia? Hanya seorang juru minuman raja. Tapi kalau Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Raja Artasasta, pada waktu itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang menghalangi. Jadi di sana Raja Artasasta jadi seorang bupati di Israel. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia sehingga dia mendapat belas kasihan daripada Tuhan, hal pertama adalah sikap hatinya kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati Nehemia kepada Tuhan? Di ayat 4 dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan
Allah semesta alam. Yang dilakukan oleh Nehemia di sini adalah sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan, tidak pernah tidak didengar Tuhan. Yang dilakukan oleh Nehemia adalah sikap hatinya kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati? Padahal kalau kalian latar belakangnya adalah seorang juru minuman yang bekerja di bagian politik. Tapi ketika Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan seseorang atau kehidupan kita, tidak ada yang mustahil. Kalau berdoa, ketika Nehemia berdoa kepada Tuhan, dia menjaga sikap hatinya yang tulus di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan mendengar, Tuhan menyendingkan telinganya, mata Tuhan kepadanya, telinganya. Tuhan mendengarkan Nehemia. Ketika dia melakukan hal itu, dia berdoa kepada Tuhan, tidak hanya mendengar sekedar dia mendengar info, sekedar mendengar berita di sana, tapi hatinya tergugah, hatinya tidak bisa dibatasi dia. Sehingga Nehemia dia ambil waktu sejenak, katakan bukan hanya 1 jam, 2 jam, mungkin kalau 2 jam kita disuruh berdoa, kita pikir-pikir ya, pekerjaanku di sana nanti, kalau pulang ke rumah bagaimana nanti. Di sini dikatakan berhari-hari, bisa lebih 3 hari berdoa kepada Tuhan. Padahal kalau kita lihat latar belakang Nehemia adalah seorang juru minuman loh, yang khusus bagi raja, yang tidak bisa dilalaikan pekerjaannya. Tapi ketika dia tahu bahwa penting Tuhan bagiku, dia berdoa kepada Tuhan, maka dia mendapatkan belas kasihan yang daripada Tuhan. Dia menjaga, dia membawa sikap hatinya kepada Tuhan yang tulus kepada Tuhan, sehingga mendapatkan belas kasihan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa siapa yang punya hati raja, siapakah yang punya hati raja? Tidak ada. Tapi kalau yang punya hati raja adalah sama dengan hati kita. Kalau Tuhan yang menggerakkan hati dia, tidak ada yang mustahil begitu. Dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Bagaimana caranya? Dia menjaga sikap hatinya kepada Tuhan. Maka Tuhan juga menjawab dia, memakai dia menjadi berkat bagi bangsa Israel pada waktu. Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang mengenal Raja Artasasta? Ada yang mengenal. Siapa yang mengenal Nehemia? Sekedar kita mendengar ceritanya, tapi sungguh-sungguh dia Nehemia mengalami Tuhan, mengalami bagaimana cara bekerja Tuhan dalam hidupnya, dan ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga menjawab. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Nehemia untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Hal yang kedua, dia melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dalam setiap, bukan dalam hanya pekerjaannya saja, tapi segenap hidupnya dia libatkan Tuhan. Apa yang terjadi di sana? Dikatakan ayat yang kelima, kataku, ya Tuhan Allah semesta ini, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, mengalami belas kasihan daripada Tuhan, mungkin kita melakukan, aku tidak mampu. Kenapa? Manusia punya keterbatasan, tapi ketika melibatkan Tuhan di dalamnya, tidak ada yang mustahil. Ketika raja melibatkan Tuhan dalam hidupnya, itu tandanya bahwa kita ini, kalau kita lihat tadi cerita daripada dia orang cerdas, orang pintar, tetapi di sini sungguh saya melihat di sini bahwa saya juga diberkati. Luar biasa dia melibatkan Tuhan. Namanya juga pintar, bisa-bisa aja dia punya teknik, tapi
dia libatkan Tuhan, maka dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ketika Nehemia mendengarkan kabar dari Hanani tentang keadaan bangsa Israel pada waktu itu, sudah udah hancur, nggak diharapkan lagi. Apalagi orang yang bisa bukan orang pintar dan semuanya yang tinggal di sana. Apa yang diharapkan? Tetapi kalau Tuhan menggerakkan hati Nehemia, Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia melibatkan Tuhan dalam bagaimana dia berdoa. Libatkan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Apapun keadaan kita sebagai manusia, kita tidak mampu. Tapi libatkanlah Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah kekurangan untuk menolong kita. Libatkan Tuhan di dalamnya, sehingga saudara dan saya mengalami belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk melibatkan Tuhan, sekedar saya menceritakan. Dulu saya ini melayani suatu gereja, gereja besar. Dan saya punya kesempatan diberikan oleh Tuhan mengambil S2 satu kali untuk pelayanan. Masih kurang, ngambil lagi untuk teologi, untuk bisa mengajar. Tuhan sudah kasih, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau sampai saat ini saya seperti ini, saya mengatakan karena Tuhan juga baik kuasa. Tuhan itu Tuhan itu baik ketika keadaan kita baik. Ketika kita pun dalam keadaan terpuruk pun, Tuhan tetap baik. Dan saya mengawali bahwa saya mengatakan pada waktu saya kena stroke begitu ya, tidak bisa berbuat apa-apa, sampai bukan hilang ingatan, tapi lupa, terupgrade memori. Tapi puji Tuhan, kalau sekarang ini saya masih bisa kasih dan saya bisa jalan. Dulu nggak bisa jalan, mau jalan nggak bisa, karena kehidupan saya itu jalan terus, pulang ke kos itu cuma untuk nginep, tidur saja, karena aktif terus. Tapi kalau dibilang Tuhan, sudah selesai kamu, ya sudah, oh iya Tuhan, ampuni saya kalau lupa kepada Tuhan, bukan lupa mencari Tuhan, tapi kurang waktu, kurang berdoa, bukan kurang berdoa, tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Kejar terus, bilang hati-hati. Kalau semakin kau jangan terus, nanti lupakan. Ya Tuhan sudah berikan begini aku. Saya juga bersyukur kalau sampai sekarang ini saya berkhotbah, ya kemurahan Tuhan itu semuanya belas kasihan Tuhan juga. Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang kita lakukan, sehebat apapun yang kita lakukan, ada batasnya bagi kita. Ada batasnya, kalau ada terbatas kemampuan kita. Itu sebabnya mari kita libatkan Tuhan segenap hidup kita. Libatkan Tuhan segenap hidup kita, maka kita mengalami belas kasihan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita melibatkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, jangan kita lupa juga akan keusahaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dulu saya bisa ngajar kemana aja, keluar kota ngajar untuk paduan suara yang lomba, mereka bisa masuk juara. Saya bisa masuk mana-mana. Tapi kalau dibilang Tuhan, dari selesai sampai di sini saja, berhenti, cari aku. Oh iya Tuhan. Jadi ada perenungan ketika Tuhan memberikan keterbatasan kepada kita, bukan Tuhan tidak sayang. Tuhan tetap sayang kepada kita. Tapi kita tetap libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengalami belas kasihan
Tuhan itu tandanya bahwa ada Tuhan di atas kita, ada di atas kita, di atas segala Tuhan, sehingga kita akan tahu mengalami kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasih, apapun yang kita alami melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sikap hati kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, jangan berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, libatkan Tuhan di segenap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, kita libatkan Tuhan. Tidak hanya buat hamba Tuhan saja, tidak. Buat segenap manusia, libatkan Tuhan. Ternyata bahwa kunci rahasia untuk mengalami belas kasihan Tuhan, kasihan Tuhan adalah melibatkan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita mengalami belas kasihan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mengalami belas kasihan Tuhan. Tandanya bagaimana caranya dalam melibatkan Tuhan di sekolah hidup. Hal yang ketiga, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita mengalami belas kasihan Tuhan. Kita lihat ayat 11. Dikatakan di situ, ketika itu aku ini juru minuman raja. Kenapa dikatakan di sini? Ketika itu berarti pada waktu itu aku juru minuman raja. Dia ingat bahwa ketika dia menjadi juru minuman raja, tidak hanya sebatas jadi minuman raja, tapi ada suatu peningkatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kalau saya katakan di sini, dia tidak berdoa terus, tapi dia punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dia tidak lupa Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada Nehemia ketika dia pulang ke Israel untuk membangun bangsa Israel. Apa yang diberikan Tuhan kepada dia? Dia menjadi seorang bupati, bukan lagi juru minuman raja, tapi seorang bupati di Israel. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita. Siapapun keadaan kita. Kalau dilihat keberadaan saya, orang tua saya adalah seorang petani. Tadi saya ambil 2 S2. Seorang petani, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan panggil mereka ketika umur 80. Itu semuanya Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan menolong kita, untuk apa? Untuk memberkati juga orang lain. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Tidak usah bagi Tuhan. Ketika saya ambil S2 pertama, itu entah S1 tahun 2008 saya ambil S2, pas 10 tahun kemudian, 11 tahun kemudian baru saya ambil S2 lagi. Jadi ada jarak yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kembali lagi melibatkan Tuhan segenap hidup kita. Mungkin melewati satu proses dalam kehidupan, tidak apa-apa, tidak masalah bagi Tuhan. Tapi ketika kita sampai di satu titik itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan. Mungkin kita mengatakan hidupnya masih gitu-gitu terus, nggak apa-apa juga, karena kita mencari tujuan kita. Untuk apa? Untuk Tuhan. Tapi bagaimana kita mencapai tujuan itu? Sedemikian tahun demi tahun, itu libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan seperti Nehemia, dia bukan seorang hamba Tuhan, seorang politik negara. Tapi ketika dia melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dia jaga sikap hatinya kepada Tuhan. Dia melibatkan Tuhan di dalamnya, dan ketiganya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka Tuhan juga menyatakan kebesarannya kepada Nehemia. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Kalau saudara dan saya diberkati oleh Tuhan,
terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa jangan lupa akan kepada Tuhan. Ketika dia berdoa Nehemia kepada Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, coba baca Jessica ayat 8 dan 9. Ingatlah kami kau besar kepada usaha kamu itu. Jika kamu berubah setia, kamu akan kecuali derajat di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbaik kepadaku dan tetap menjadi perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kebawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku di sana. Iya Bapak Ibu yang terkasih, ketika Nehemia dia menyerahkan diri kepada Tuhan, apa kata Tuhan kepada Nehemia? Dia akan kembalikan bangsa Israel ke tempat yang sama. Apa yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia berdoa, mengaku di hadapan Tuhan. Dia berdoa bukan hanya dia saja, bukan keluarga, buat bangsanya dia berdoa, ampuni Tuhan bangsa kami telah melakukan hal yang tidak berkenan kepadaku. Sungguh-sungguh dia berdoa Bapak Ibu. Yang berdoa adalah Nehemia. Yang berdoa itu tidak hanya hamba Tuhan, kita pun yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita. Ketika Nehemia dia mendengarkan itu dan dia bawa kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni bangsa kami. Segera-segera dia dibawa kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Dia membawa pergumulannya, dia membawa doanya kepada Tuhan. Pergumulan hidupnya, pergumulan keluarganya, bangsa Tuhan ampuni bangsa kami, ampuni aku Tuhan, dan dia bawa kepada Tuhan. Ketika dia berdoa, dia bawa kepada Tuhan, maka belas kasihan Tuhan juga turun kepadanya. Dengan bagaimana? Menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan juga mendengarkan doa daripadanya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang kita mengatakan, kayaknya Tuhan itu jauh ya, kayaknya Tuhan itu nggak dengar doa saya. Didengar Bapak Ibu. Kita harus menunggu waktunya. Ketika Nehemia berdoa untuk bangsa Israel, meminta ampun kepada Tuhan, seorang raja, Nehemia bukan seorang raja, bukan seorang nabi, tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan dan sungguh dia berdoa Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Apa yang rahasianya? Tuhan bisa mendengarkan doa daripada Nehemia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya buat dirinya saja, bukan hanya untuk bangsa, hanya untuk keluarganya, tapi doa untuk bangsa Israel. Kalau kita pikir-pikir doa untuk bangsa Israel, begitu banyak waktu digunakan di sana, tapi tidak bosan Tuhan. Dia mendengarkan doa Nehemia, dan akhirnya doa Nehemia dikabulkan oleh Tuhan. Buktinya dia mengabulkan doa Nehemia, dia bisa membawa barang-barang ke Israel untuk membangun tembok di Yerusalem, untuk membangun tembok dan membangun pagar-pagar yang terbakar pada hari. Jadi Yerusalem Bapak yang terkasih, apakah hanya Nehemia yang dipakai Tuhan? Tidak, dipakai oleh siapapun Tuhan bisa pakai. Tapi luar biasanya Nehemia di sini, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, dia tidak berdoa untuk keluarganya sendiri, tapi dia berdoa untuk bangsa Israel. Itu loh rahasianya Nehemia di sini. Tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, tapi bangsa Israel dia bawa ke hadapan. Bukan
menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan juga mendengarkan doanya. Kalau Brian, apa yang Brian doakan ke depan untuk maju? Apa yang didoakan? Apa yang didoakan? Iya, Tuhan mendengarkan doa. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan menjawab kita, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi ada waktunya, tunggu dulu. Ada waktunya Tuhan. Yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah berdoa, dan berdoa. Katanya doa, 30 doa. Tapi begitu dahsyat Bapak Ibu yang terkasih dalam kehidupan kita doa itu. Mungkin hanya kita mengatakan doa lagi. Tidak Bapak Ibu. Kuasa doa begitu besar. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Dan tidak mungkin menjadi menang. Ada 3 hal yang bisa kita dengarkan pada hari ini untuk mengalami belas kasihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan sikap hati kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dibawa kepada Tuhan. Yang kedua, melibatkan Tuhan di dalam segenap hidup kita. Dan yang keempat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka belas kasihan Tuhan juga turun atas kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada siang hari. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya serahkan kepada gembala untuk berdoa. Tuhan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kita punya kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Nehemia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Keterpahamannya untuk bangsa Israel, tembok mereka runtuh. Bahkan keadaan mereka bukan keadaan yang baik, tapi begitu terbeban Nehemia untuk berdoa datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dan hal yang sama menjadi bagian dalam hidup kita. Ada banyak beban-beban. Mungkin saudara punya beban dalam pelayanan, punya beban dalam rumah tangga. Kita yakin dan percaya kalau Nehemia datang kepada Tuhan dengan ketulusan hatinya, dengan penuh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya. Hal yang sama juga, Dia akan tolong saya dan saudara. Puji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini pakailah hidupku, aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
Haleluya Bapa. Amin. 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 Haleluya Yesus. Amin. 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 Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Kami semua yang paling tinggi. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Apakah mudah? Biarlah kita belajar mengandalkan Tuhan, walaupun dalam keadaan susah. Tapi kalau kita sudah senang, kadang-kadang kita lupa. Karena kita mempunyai power dan tubuh istilahnya. Tapi biar kita mendekat diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita percaya Tuhan. Itu yang luar biasa bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu, nanti saudara Ibu Caca masuk berdoa. Puji Tuhan. Kita akan pujian kasih-Nya seperti sungai. Hati
berikan ruang bagi saudara untuk mengisikan cinta kasih Tuhan pada siang hari ini. Ada saudara? Ada yang mengisikan cinta kasih Tuhan? Pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini ada? Berarti nggak ada ya? Ada pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta. Puji Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Pesan saya kepada Ibu Salah, jangan lupa libatkan Tuhan. Siapa Tuhan? Ada siapa yang sudah terbatas. Untuk hari Minggu nanti saya ada yang punya jadwal. Iya, ujian. Belum di. Kemarin Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya bilang sebab dia ini udah buka tempat yang baru di Gading Serpong sana. Lalu sebenarnya sih aku harus koordinasi mau makan cekuannya dia, kan? Tapi dibuka lagi di sana, dibilang aku itu di Gading ya, di Gading. Saya masuk di pasar Perawang. Memang berjuang sudah dari Tuhan. Saya bilang udah berapa minggu baru 1 minggu, kayaknya sepi saja. Ya. Tapi kalau mau tahu dia bilang saya, beras segini 2 juta. Ketika hujan, bagaimana orang bisa makan? Dalam saya cerita begitu sudah Tuhan cuma mereka mulai dari nol. Teringat saya dengan Ibu Anas Paris, saya fokus dulu sampai jual rumah. Saya ingat bagus dulu, Ibu Agus sungguh dengan better. Saya tahu keadaan mereka, saya tahu keadaan Ibu Agus. Dia datang ke rumah, saya lupa bagus ke buku. Dalam saya makan kerupuk itu saudara, sambil makan kerupuk doa naik pada Tuhan. Tuhan engkau berfirman, saya saudara. Tapi sejauh kita melibatkan diri, melibatkan Tuhan di dalamnya, bagi Tuhan ada yang mustahil. Kalau saya ke jemaat saudara, melihat keadaan, kalau saya setelah pulang, Tuhan, engkau tolong Tuhan, engkau benar doaku, ubahlah umatku Tuhan seperti orang-orang hebat di sana.
biarlah firman yang kami sampaikan benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Saudaraku, pesan firman Tuhan jelas. Kalau kita libatkan Tuhan, dia akan berubah dari tahap pertama ke tahap berikutnya. Dia jangan lupa libatkan Tuhan. Tuhan lihat air mata, Tuhan lihat setiap cerita hati kita kepada Tuhan. Saya tidak dapat berdiri semuanya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami tahu kami sangat terbatas. Kami tidak pernah mampu Tuhan berjalan mengarungi satu keberhasilan tanpa Engkau, tanpa kami libatkan Engkau. Terbukti dalam kehidupan pengalaman pribadi kami umat-Mu siang hari. Satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak membuat kami jatuh tergeletak. Engkau angkat hidup kami Tuhan. Tepat waktunya Tuhan berikan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami memandang Engkau pagi hari ini. Kami melihat Engkau dengan iman percaya kami kepadamu. Kiranya Tuhan tolong kami seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan sebagai Nehemia di akhir zaman. Kami ikut melibatkan Engkau dalam setiap perkara kehidupan kami. Mungkin ada umat-Mu Tuhan yang butuh pertolongan-Mu pagi hari. Mereka sedang menjerit kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami ingin libatkan Engkau turun campur tangan dalam kehidupan kami, dalam ekonomi kami Tuhan, dalam usaha kami. Kami berdoa kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati umat-Mu yang ada siang hari ini. Mungkin mereka tidak cerita kepada hamba-Mu, tapi Engkau lihat hati mereka yang bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan. Mereka butuh mujizat-Mu siang hari ini Tuhan. Usaha kami terbatas, tapi di atas segala-galanya ada Tuhan yang melibatkan diri kami kepada-Mu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati kami, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga, berkati Tuhan Yesus anak-anak kami dalam bangku sekolah. Tuhan berikan mereka kepintaran. Mereka menjadi anak penghiburan dalam pelayanan, bahkan dalam rumah tangga. Kami juga berdoa kepada Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu siang hari. Setiap persembahan yang mereka kembalikan kepada-Mu Tuhan, Engkau melihatnya dari surga, dan Engkau ada di tengah-tengah kami siang hari ini. Tuhan, Engkau balas kepada mereka berlipat kali ganda. Biar mereka rasakan di dalam lumbung-lumbung pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami cuma berdoa buat panitia Natal yang ada. Tuhan, Engkau satukan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan Yesus melakukan semuanya ini. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang akan melayani semua pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan. Tuhan, persiapkan hidup mereka agar di mana kami merayakan Natal, kami mulai alami bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi kami alami hadirat Tuhan, pemulihan yang daripada Engkau. Itu sebabnya saat ini juga kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Frankie Siko. Tuhan, tolong persiapkan hamba-Mu untuk melayani kami pada tanggal 25. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan dia
supaya lewat pelayanannya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami dilawat oleh umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kalau umat-Mu berada dalam kelemahan, Tuhan Kau kuatkan mereka. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan pagi hari ini yang sudah melayani. Tuhan berkati, tambah-tambahkan kecakapan, rahmat Tuhan turun atas hidup mereka, upah menanti mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Engkau memberkati, Engkau memberkati kampus di lantas, Engkau memberkati kami hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.